Din terakhir oleh Ustaz Yasin, falyatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini telah merahmati jiwa kita, telinga kita, mata kita, hati kita dengan hujanan rahmat karena kita menyebut-nyebut yaitu rahmat yang diutus untuk alam semesta, yaitu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana rahmat tersebut yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya didikan dengan sabdanya adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Seperti apa sih didikan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau dididik, diingatkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Kalau bukan karena berkat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa berbuat lemah lembut kepada mereka umatmu. Sampai kata Allah, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Seandainya engkau wahai Nabi bersikap keras, bersikap kasar, memiliki hati yang keras, maka niscaya umatmu lan faddu min haulik, mereka akan menjauh dari sekitarmu wahai Nabi. Maka Allah berpesan kepada Rasulullah, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkanlah mereka umat-umatmu yang banyak salah, dan jangan lupa wastaghfir lahum, mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka umat-umatmu yang banyak salahnya. Sehingga Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengetahui sumber kasih sayang, rahmat, didikan itu berada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka minggu kemarin kita telah mendengar bagaimana ceritanya akhlak budi pekerti seorang Samsi Syumus Muhyin Nufus Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, yang mana beliau ini mengikuti kepada datuknya leluhur daripada Sadah Al-Ba'alawi, yang mana beliau ini adalah satu-satunya cikal bakal keturunan daripada Sayyidina Husain. Kalau bukan karena beliau mungkin tidak ada keturunan Rasulullah dari Sayyidina Husain sampai hari kiamat. Beliau dijuluki dengan As-Sajjad, orang yang banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, karena wirid beliau 1000 rakaat salat sunnah setiap hari, sehingga beliau dijuluki dengan Zainal Abidin, hiasannya orang-orang ahli ibadah. Maka Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi akan bercerita bagaimana yaitu usahanya Al-Imam Ali Zainal Abidin mengikuti budi pekerti, akhlak, didikan daripada ayahnya Imam Husain, didikan daripada kakeknya Ali bin Abi Thalib, dan didikan daripada datuknya yaitu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan beliau Habib Ali qala radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid darain amin wa jadduna Ali bin Husain. Dan kita punya kakek Al-Imam Ali Zainal Abidin, putranya Al-Imam Husain. Dzakaru min manaqibih. Para alim ulama sudah pernah menyebutkan di antara manaqib sirah perjalanan hidup beliau, annahu kana lirajulin kis fil alfihi alf dinar. Diceritakan dulu pernah kejadian ada seseorang laki-laki memiliki kantong kayak kita zaman sekarang, dompet, isinya ada uang 1000 dinar, 1000 keping uang emas. Fadakhala ila masjid. Kemudian orang tersebut yang memiliki uang 1000 dinar tadi di dalam kantong masuk ke dalam masjid. Wa shalla fih. Kemudian dia salat di dalam masjid. Walamma kharaj minhu. Ketika selesai salat dia keluar dari masjid,
Dhanna annal kisa kana ma'uh. Dia sangka kantong uang yang isinya 1000 dinar tersebut ada pada orang itu. Lamma dakhala al-masjid, ketika dia sudah masuk dalam masjid, ketika pertama kali masuk masjid. Wa annahu nasiyahu fih, dan dia nyangka bahwasannya dia lupa kantong uang tersebut yang dia bawa ke dalam masjid. Faraja' ilal masjid. Kemudian orang itu balik lagi, setelah keluar dari masjid dia balik lagi ke dalam masjid. Ngapain? Liyufattisha alaihi, untuk mencari-cari di mana kantong uang miliknya di dalam masjid. Falam yajidhu, ternyata ketika masuk masjid dicari uangnya, enggak dapat itu uang tersebut yang dia cari. Wara'a fihi Sayyidina Ali ibn al-Husain, dan di dalam masjid yang dia lihat cuman satu orang. Siapa? Yaitu cucunya Nabi SAW, putranya Sayyidina Husain yang selamat dari padang Karbala, yaitu oleh Imam Ali Zainal Abidin, putranya Imam Husain, yang hobinya beliau adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid. Faqala lahu, akhirnya orang tersebut berkata ke Imam Ali Zainal Abidin, innahu lam ya'khud dananir ghairuka. Dia tuduh langsung bahwasannya enggak ada orang yang berani ngambil dananir, yaitu uang-uang kepingan emas saya, ghairuka, kecuali kamu. Udah, enggak ada lagi. Enggak ada lagi di dalam masjid, cuma ente doang, enggak ada lagi, kata orang tersebut. Faqala lahu, akhirnya ketika orang tadi negor bahwasannya Imam Ali Zainal Abidin itu ngambil duitnya yang sebanyak 1000 dinar, beliau malah menjawab begini, itba'ni laha ila dar. Ya udah, kalau begitu kau ikuti aku untuk mendapatkan kantong uang yang isinya 1000 dinar milik kamu ke rumah saya. Fa'atahu iyaha. Maka ini Imam Ali Zainal Abidin berjalan bersama orang tersebut, yang orang tadi terus menuntut haknya kepada Imam Ali Zainal Abidin sampai masuk rumah. Akhirnya keluar beliau memberikan, yaitu kantong uang yang isinya 1000 dinar. Falamma raja'a ar-rajul ila baitih, maka setelah dia puas mendapatkan uangnya tersebut, dia pulang ke rumahnya itu orang. Ternyata ketika sampai rumah, wajada kisahu fih, dia dapatkan ternyata kantong uang milik dia yang di dalamnya 1000 dinar tersebut ada di dalam rumah. Ternyata dia lupa, dia nggak bawa ke masjid, ketinggalan di rumah. Dia nyangka itu uang dibawa ke masjid, nggak taunya ada di rumah. Fastaghfarallah, langsung itu orang beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, telah menyesal. Kenapa? Nuduh orang. Wa nadima ala ma fa'alahu ma'a sayyid, dan dia benar-benar menyesal atas apa yang telah dia perbuat kepada Al-Imam Ali Zainal Abidin. Wajah ilaih, akhirnya dengan terpaksa, dengan malu-malu, dia datang lagi menemui kepada Imam Ali Zainal Abidin. Ngapain? Ya'tadzir mimma sana'a ma'uh. Dia minta maaf, minta halal dari apa yang telah dia lakukan kepada Imam Ali Zainal Abidin dari tuduhan tersebut. Waqala, akhirnya apa jawaban Imam Ali Zainal Abidin ketika mendapatkan orang yang menuduhnya mencuri, ternyata ada uangnya enggak diambil? Beliau malah berkata begini, khuddananirak. Udah, kata Imam Ali Zainal Abidin, ambil saja uang-uang dinar tersebut. Akhirnya orang ini malah bingung, loh kok malah diambil? Ini orang akhirnya ngomong kepada Imam Ali Zainal Abidin, faqad wajadtu dananiri. Wahai Sayyid wal Imam, enggak perlu saya uang engkau, ini uang kamu. Kenapa? Karena saya sudah mendapatkan dinar-dinar saya, kepingan-kepingan uang saya yang 1000 tersebut ada di dalam kantong, di dalam rumah ada, udah ada, saya punya, udah nggak perlu, ini milik kamu. Apa jawaban Imam Ali Zainal Abidin? Inilah akhlak daripada madrasahnya Nabi SAW, didikan yang dididik oleh Rasulullah kepada anaknya, kepada cucunya, kepada cicitnya. Apa? Faqala lahu, berkata Imam Ali Zainal Abidin kepada orang tersebut, inna ahlal bait
kita nih ahli baitin Nabi la narji' fi atayatina. Kita tidak pernah meminta balik dari pemberian kita. Udah yang namanya hadiah, kita kalau udah kasih, udah kita nggak pernah mau ambil lagi. Wa anta fi hilmi ma sana'ta. Dan engkau wahai orang yang sudah menuduhku, engkau sudah saya maafkan, kau sudah saya halalkan dari perbuatan yang kau telah perbuat kepadaku. Qala sayyidi, maka Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi setelah bercerita tersebut kepada murid-muridnya, beliau berkomentar begini, walau kana dzalika fi ahadin minna, seandainya kasus tersebut terjadi kepada salah satu di antara kita, ladda'a alaih annahu ittamahu bisarigah, maka niscaya orang kalau model seperti itu terjadi kepada kita, kita langsung tuntut orang tersebut. Kenapa? Karena orang itu sudah menuduhnya mencuri, karena orang tersebut sudah berbuat pencemaran nama baik dengan tuduhan mencuri. Wa taqlama fihi bil haqq wal batil, dia udah ngomong yang benar padahal mah batil, nggak ada apa-apanya. Bahkan kata Habib Ali Al-Habsyi, bukan satu cerita saja. Kata beliau, wa kana yaum gaim fawqah, pernah pada suatu hari ada seorang berani berdiri di atasnya Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin duduk, ini orang berdiri di atasnya. Dengan beraninya dia berkata begini, wa yaqulu lahu ya fajir, ya mulhid, heh orang pendosa, heh orang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan. Dicaci maki itu Imam Ali Zainal Abidin, habis dibuka semuanya daripada yaitu hal-hal yang tidak baik pada diri beliau. Fayaqulullah, maka ketika mendapatkan orang marah-marah kepada beliau dengan mengata-ngatakan sesuatu yang mana tidak ada sebenarnya sifat-sifat tersebut pada diri beliau, beliau berkata begini, wa ma khafiya 'alaika aktsar, dan sifat-sifat yang tersembunyi atasmu itu lebih banyak lagi. Yang tadi kau sebutkan itu belum seberapa, masih banyak lagi aib-aib saya yang mana tertutup, belum terbuka, yang tersembunyi yang kau tidak ketahui. Dimaafin oleh Imam Ali Zainal Abidin. Bahkan ada satu kejadian kata Habib Ali, ini kejadian sangat luar biasa. Mungkin mustahil ada orang bisa berbuat seperti ini. Apa itu? Wa ata ilaihi abduh bi syai'. Pernah pada satu hari kata Habib Ali Habsyi, ini budaknya, bayangin, budaknya Imam Ali Zainal Abidin membawakan sesuatu kepada beliau. Di dalam riwayat yang lain menyebutkan sesuatu tersebut itu adalah air yang begitu panas. Imam Ali Zainal Abidin butuh air panas, dibawakan yaitu air panas oleh ini hamba tersebut, budak sahaya tadi, kepada majikannya yaitu Imam Ali Zainal Abidin. Luar biasanya ketika mau diberikan air panas yang masih mendidih tersebut kepada beliau, fasakata ala ibdin lahu, ternyata air panas yang mau diberikan kepada Imam Ali Zainal Abidin, air tersebut jatuh menimpa salah satu anak laki-laki milik beliau Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin itu adalah anak laki-laki satu-satunya yang selamat di padang Karbala. Kalau beliau meninggal, habis, nggak ada keluarga Nabi. Ini salah satu anak laki beliau tertimpa air panas yang begitu panas mendidih yang dibawakan oleh daripada yaitu hamba sahayanya, terjatuh menimpa itu anak yang masih kecil, famata, langsung meninggal dunia itu anak. Cucu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia karena keteledoran hamba sahayanya yang menjatuhkan air panas menimpa kepada putranya Imam Ali Zainal Abidin. Fakhajalal abad. Ini orang yang berbuat tadi langsung dia malu dalam ketakutan yang sangat luar biasa. Ini hamba melihat dia sudah berbuat kesalahan yang begitu fatal, membunuh daripada anak majikannya, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang terjadi ketika melihat bagaimana amarahnya itu Imam Ali Zainal Abidin, melihat putranya mati dikarenakan keteledoran daripada yaitu budaknya. Ini budak pintar,
Dia ingat bahwasanya Imam Ali Zainal Abidin itu adalah orang yang sangat patuh kepada Allah, orang yang begitu taat kepada Allah. Jadi apa saja yang ada di dalam Al-Quran pasti bakal diikuti oleh yaitu Imam Ali Zainal Abidin. Maka dia teringat sifat-sifat orang-orang yang muttaqin yang Allah sebutkan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin, itu uiddat lil muttaqin. Seperti apa orang-orang yang muttaqin tersebut? Di antaranya yang dia ingat yaitu adalah dia langsung baca itu surat, itu ayat wal kadhiminal ghaidha. Dan Allah sebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa itu diantaranya adalah orang-orang kadhimin al-ghaidha, orang-orang yang mampu menahan amarahnya, mampu menahan emosinya, padahal dia mampu untuk melaksanakan dan meluapkan emosi tersebut. Dia berhak untuk melaksanakan daripada amarahnya, tapi ditahan emosi tersebut. Maka ketika mendengar hamba sahaya tersebut membaca firman Allah wal kadhiminal ghaidha, itu Imam Ali Zainal Abidin langsung menahan amarahnya, ditahan emosinya. Langsung itu hamba masih dalam ketakutan terhadap majikannya, takutnya bakal meledak lagi emosinya. Dia langsung teruskan firman Allah Subhanahu wa taala setelah itu wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Dan sifat orang-orang yang bertakwa itu memaafkan atas kesalahan orang-orang lain. Maka ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala bahwasannya sifat orang bertakwa itu memaafkan orang lain, itu Imam Ali Zainal Abidin berkata, wa qad samahtuk, aku telah memaafkan kesalahanmu wahai hambaku. Dan itu hamba masih belum puas, dia pengen tahu akhlak budi pekerti Imam Ali Zainal Abidin. Dia teruskan ayatnya wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka ketika mendengar Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat baik, langsung Imam Ali Zainal Abidin setelah menahan amarahnya, setelah memaafkan hamba sahayanya, beliau berkata, apa ucapannya? Faqala lahu anta hurrun liwajhillah. Engkau wahai hambaku sudah aku bebaskan dari perbudakan. Saya hadiahkan kebebasan untukmu sehingga kamu ini jadi orang yang bebas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhlak budi pekerti Al-Imam Ali Zainal Abidin. Dan ini diikuti oleh para masyayikh, bukan para habaib saja, akan tetapi para guru-guru, orang-orang yang mengikuti jejaknya Ahlul Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Habib Ali Habsyi, wa dzakaru an Abil Hasan ibn Qurabi Ustadz Al-Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhuma. Diceritakan dulu pernah ada yaitu seorang yang bernama Abil Hasan, putranya Al-Imam Qurabi, ustadz daripada gurunya Al-Imam Junaid Al-Baghdadi yang terkenal dengan Sayyidut Taifah. Beliau ini adalah pemimpinnya kaum sufiyin, orang yang menampakkan ilmu tasawuf sehingga ilmu tasawuf dikenal sampai sekarang. Ini Imam Al-Junaid memiliki guru namanya Imam Abi Hasan Ibn Qurabi. Apa ceritanya? Ceritanya lebih luar biasa lagi. Anna rajulan da'ahu ila ta'amih thalatha marrat. Bahwasanya pernah ada seorang laki-laki mengundang kepada Al-Imam Abil Hasan Ibn Qurabi untuk makan ke makanannya sebanyak 3 kali. Wa kullama ja'a ilaih raddah. Setiap datang kepada undangan makanan tersebut, maka setiap datang tersebut diusir sampai 3 kali. Hatta adkhalahu darah fil marrat rabi'ah. Sampai akhirnya setelah dipanggil diusir, dipanggil diusir, dipanggil diusir 3 kali, akhirnya dipersilahkan untuk masuk ke dalam rumahnya untuk kali keempat. Fayas'aluhu an dalik, maka
Ini orang tersebut bingung, kok ini orang dipanggil, diusir, datang lagi dipanggil, diusir, dipanggil lagi, diusir, padahal dia orang mulia. Wah, ini orang hebat akhlaknya. Akhirnya dipersilakan masuk ke dalam rumah. Lalu ditanya, kok bisa seperti itu? Faqala lahu, maka ini gurunya Imam Junaid berkata, qad rawattu nafsi ala dhul 20 sanah. Sungguh saya telah melatih diri saya, nafsu saya untuk terbiasa dengan kehinaan. Selama berapa? Setahun, 2 tahun? Enggak, 20 sana. 20 tahun lamanya saya melatih diri saya untuk terbiasa dengan kehinaan. Sehingga kalau saya dihina, saya sudah biasa. Sampai kau tadi saya undang saya 3 kali, kau usir saya 3 kali, saya sudah terbiasa. Sampai kata beliau hatta sarat bimanzilatil kalb. Sampai saya ini punya diri seperti kedudukannya seekor anjing. Maksudnya yutradu fayantarid. Yang namanya anjing kalau dia diusir sama majikannya, maka dia akan pergi. Tsumma yud'a, kemudian setelah diusir oleh majikannya, dipanggil lagi oleh majikannya, fayu'ud, maka dia akan balik, fayurmalahu 'azam. Lalu dilempar untuk anjing tersebut oleh majikannya sebuah tulang, maka akan dimakan. Fayujib, dia pasti akan merespon itu anjing. Dan beliau berkata, walau raddattani 50 marrah, seandainya kamu ulang-ulang lagi perbuatan kamu sebanyak 50 kali, thumma da'autani ba'da dzalika, setelah kau campakkan aku 50 kali, kemudian kamu undang saya setelah 50 kali tersebut, la ajabtuka, sungguh saya akan memenuhi daripada panggilanmu. Inilah akhlak budi pekerti yang mana dimiliki oleh orang-orang terdahulu, yang mana ini akhlak tersebut dimiliki oleh gurunya Imam Junaid al-Baghdadi. Beliau tidak merasa dirinya terhina. Qala sayyidi, maka berkata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi setelah cerita itu yang sangat luar biasa, beliau berkata, wa nahn, kita, kata Habib Ali, lawikh tabarnaha ahad bimithli hadza walau marrah wahidah, seandainya ada orang yang coba kita seperti ini walaupun cuma sekali, memuji kita seperti tadi walaupun cuma sekali, jangan sampai 3 kali, 4 kali, sampai 50 kali, sekali aja, laqala lahu, pasti itu orang yang diuji tersebut akan berkata kepada orang tadi, hal ana mudhakah au musakharah lak, apakah saya ini jadi bahan banyolan, apakah anak ini menjadi bahan lawakan, tertawaan orang-orang untuk ente? Maka pesan Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, setelah beliau bercerita akhlak budi pekerti leluhur-leluhurnya, beliau berpesan kepada murid-muridnya di akhir, takhallaqu bi akhlaqir rijal ya auladi, takhallaqu bi akhlaqir rijal ya auladi, takhallaqu bi akhlaqir rijal ya auladi. Berakhlaklah kalian semua dengan akhlak budi pekerti yang dimiliki oleh tokoh-tokoh mulia. Wahai anak-anakku, wahai murid-muridku, semoga kita yang mendengarkan nasihat hikmah cerita daripada Habib Ali bisa mengambil manfaat daripada nasihat beliau. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani.